Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Yang bagi yang nonton sore hari selamat sore, pagi selamat pagi dan lain sebagainya. Mulai lagi bersama saya Muhammad Rahman di channel YouTube ini ya. Kali ini agak berbeda suasananya. Ini kita ada di rumahnya Mas Ivan ya. Ini saya kenal satu nih. Oke. Malam hari ini kita itu akan bincang santai, diskusi kurcaci biasa. Kenapa itu? Kenapa dinamakan kurcaci? Kenapa? Diskusi kurcaci itu kan kecil, Mas. Oh iya. Kecil. Jadi kita adalah orang-orang kecil yang ingin bersuara seperti itu. Diskusinya orang kecil itu seperti ini gitu ya. Kecil orangnya, ceritanya besar ya kan? Oke. Ya, belum mulai padahal ini ya, belum mulai. Jadi gini, nanti kita di sini akan bahas tentang terkait pelajar. Kenapa harus belajar? Karena kita di sini adalah penggiat aktivis organisasi, salah satu organisasi dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama, yaitu IPNU, karena Pelajar Nahdlatul Ulama. Ya, di sini udah ada rekan Ivan Syabani. Ya, ini Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Pangkah. Ya. Dan ini ada rekan Bagus Hasani. Ya, beliau ini wakil ketua bidang organisasi pimpinan cabang IPNU Kecamatan Pangkah. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Ya, jadi walaupun kita dibedakan oleh waktu, tapi cinta kita masih sama. Oke. Gini, saya sendiri juga dari Pangkah. Ini ketua saya, ini wakil ketua saya ya. Jadi di sini kita akan sedikit bahas tentang peran pelajar menggunakan rasa ya, cinta, dan kita akan lebih mengobrol tentang banyak tentang pelajar dan juga mahabbah ya. Bahasanya biar kayak ala santri lah, kan kita kan lagi di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Oke. Mampu santri ya. Mampu Sing santri. penting aja jadi santri mampu. Iya. Santri orang mampu. Jadi santri sing mampu. Oke, siap. Oke. Tadi udah saya kenalkan, ini Mas Ivan, ini Mas Bagus. Jadi kita tuh kalau di organisasi itu ada panggilannya, itu rekan. Kalau rekan itu buat laki-laki, kalau rekan itu buat perempuan ya. Jadi kita akan mengalir aja di sini. Satu lagi, Mas, bukan rekan kita. Apa? Saya. Oh, saya. Oke. Iya, ini baru awal-awal lagu udah sayang-sayangan ya. Apalagi kalau udah kenal jauh nih. Aduh, berat itu. Berat. Oke. Gimana Mas kabarnya Mas Ivan? Alhamdulillah sehat baik. Luar biasa ya. Luar biasa. Kegiatannya padat kayaknya. Kegiatan lumayan padat. Oke, luar biasa. Oke. Mas Bagus gimana? Sehat. Akhirnya. Batinnya tergoncang. Ada apa ya Mas Bagus? Nanti kita Cobaan hidup, Bos. akan ulik ya gitu. Tapi pastinya jadi aktivis itu enak atau susah? Masih maju dulu nih. Ya segala sesuatu pasti ada enak dan tidaknya. Oke. Siap. Tapi mungkin menurut saya pribadi lebih banyak enaknya. Lebih banyak enaknya. Oke. Pasti tidak enaknya juga ada, tapi lebih banyak enaknya. Mas Bagus gimana Mas Bagus? Aktivis. Bisa. Ini Mas Bagus aktivis. Tapi menurutku aku bukan aktivis sih. Apa? Aktebal. Iya kan? Aktebal. Aktebal bukan aktivis lagi. Gimana, Aktivis Aktebal? itu menyenangkan sih. Menyenangkan. Kalau senang nggak pandang enak atau nggak enak, Oh, iya. apapun akan dijalani dengan sepenuh hati. Jadi senang dan Senang cinta dulu, dan itu cinta dulu. kuncinya adalah cinta. Walaupun kau banyak derita, tapi akan tetap dilakukan karena cinta. Wah. Iya kan? Ngeri. Iya kan? Ngeri, Kalau ngeri. cinta mah nggak pandang enak nggak enak, Bos. Langsung jalanin ini aja. guys. Ya. Iya kan? Oke, gitu. Ini berdua ini penggiat aktivis banget ya di Kecamatan Pangkah. Nama-nama mereka tuh terkenal banget lah di Kecamatan Pangkah khususnya. Ya, gimana kegiatan PAC Pangkah nih, Mas Ivan? Untuk kegiatan PAC Pangkah sendiri, alhamdulillah kemarin Ramadan berarti ya. Ya. Sebelum Ramadan kan ada Boleh talk show ya. sambil minum ya. minum. Bismillah. Sultan. Sedotannya mana? Nggak usah Bisa ya. sedotannya nyala sih. Yang penting Yang penting tujuannya tujuannya. sama. Beda-beda. Kan kalau kata-kata orang kan
banyak jalan menuju Roma, kita kan banyak jalan menuju Mekah kan ini. Iya jangan Roma, jangan. Kita kan pergerakan yang diridhoi oleh Allah ya. Semoga apapun yang kita lakukan diridhoi Allah. Kalau sudah diridhoi, apapun jadi akan ya. dimudahkan, akan jadi. Siap. Boleh kembali lagi ya, bisa Oke, lanjut. Ya, Mas Man. Untuk kegiatan PSR Pangkah sendiri, kebetulan kepengurusan kami ini itu dilantik pada awal Februari. Awal Februari. Jadi ini mungkin berarti sudah sekitar 5 bulan ya? 5 Ya, bulan. Mau setengah tahun. Tahun. Awal itu kan mendekati Harlah Ibnu IPPNU. Setelah itu Alhamdulillah kemarin terlaksana di gedung MJN Kecamatan Pangkah. Refleksi ataupun sebuah peringatan Harlah Ibnu IPPNU yang alhamdulillah juga dihadiri oleh Pak Haji Ahmad Basari waktu itu. Kemudian beliau juga bercerita sedikit tentang karakter pelajar yang selama ini kurang, apalagi banyak kejadian kemarin ya, tawuran, keributan dan lain sebagainya yang bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Waktu itu. Iya. Itu malah di Pangkahnya sendiri ya? Sendiri, Di Pangkah. ya. Ya, itu sebuah menjadi PR bagi kami dan juga slogan kami ya PSR Pangkah. Dari hasil diskusi teman-teman, kepengurusan kami ini memiliki slogan. Apa itu Mas Pak? Slogannya adalah rekonstruksi karakter pelajar NU. Untuk Gimana Mas? kedepannya, Jelasin dulu rekonstruksinya. ya, rekonstruksi itu adalah pembangunan ulang ya, konstruksi. Sebuah konstruksi kan berarti bangunan ya, ataupun bisa dikatakan revitalisasi juga bisa. Iya. Jadi yang vital dari pelajar itu kita bangkitkan kembali karakter pelajar kan. Karakternya berarti yang pertama seperti dalam slogan Ibnu sendiri, IPPNU, salam pelajar, Belajar berjuang bertakwa. Satu lagi. Apa lagi? Ada yang beda. Belajar berjuang berjodoh. Iya kan? Ini Mas Bego nih. Bagus ini ya. Dimanapun berada pasti bicara jodoh terus. Wah, ini kayaknya mau nikah. Cukup penting nih, mau nikah ya. ini. Semua akan menikah pada waktunya. Jomblo tapi ya Mas, jomblo ya. Alhamdulillah sampai sekarang jomblo. Baru putus. Kalau cinta nggak pandang putus ataupun nyambung ya. Cinta aja. Gitu kan. Nggak usah ada kata-kata putus. Nggak ada usaha kata-kata putus karena cinta itu nggak pernah putus. Wah, Iya kan. Kalau Iya. orang memandang cinta itu putus ataupun nyambung itu cuman apa ya? Roda kehidupan ya. Tapi cintanya masih bukan Masih diputuskan. Oke. Ya kan? Cintanya masih, orangnya yang berpisah. gitu kan. Cintanya masih ada. Cinta kan abadi. Siap. Lanjut. Mas Tadi Ivan. sampai mana ya? Tentang Rekonstruksi itu karakter ya. Belajar Karakter. berjuang bertakwa. Ya. Ya. Kita simpel saja diambil dari bahasanya slogan atau apa ya itu? Ya, Slogan lah ya, semacam slogan belajar berjuang bertakwa. Jadi yang namanya pelajar kan yang jelas pertama belajar. Belajar kewajiban kita. Kalau saya pribadi juga mungkin bisa dikatakan pelajar atau tidak ya? Oh, Iya itu. pelajar kayaknya masih. Pelajar masih. Masih mencari ilmu kan? Masih mencari ilmu. Itu belajar. Yang namanya pelajar itu tidak mungkin menurut kami kan banyak juga ini bicara di lapangan ya Mas. Iya, siap. Di Ibnu sendiri kan itu banyak mungkin ya yang sudah lulus dari sekolah ataupun Kuliah, perguruan tinggi, pesantren, bahkan yang bekerja juga ada. Iya. Mungkin itu bisa tetap masuk dikatakan pelajar tapi bukan di kegiatan lembaga formal. Ya. Di luar lembaga formal kayak sekolah ataupun pesantren ataupun perguruan tinggi Struktural itu ya, kita kan? namanya manusia itu kan diharuskan atau dituntut untuk belajar. Minal mahdi ilal lahdi, dari 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 ayunan sampai ke liang lahat, liang dari lahat. kecil sampai nanti tua ya, itu tetap diwajibkan atau dituntut untuk yang namanya belajar dimanapun berada. Itu tadi dimanapun kita selaku kader Ibnu IPPNU yang pertama itu harus
belajar itu karakter kita. Oh, gitu. Belajar Belajar. dimanapun, belajar dengan siapapun. Jadi sebuah prinsip dari kayak saya dulu ya. Oh, siap. Jadi Santri pasti. ya santri beling lah, santri kalau. Jadi ketika kita bertemu dengan siapapun, itu kita harus bisa mengambil pelajaran. Siapapun orangnya pasti ada. Jadi bisa disimpulkan orang lain itu adalah guru, siapapun adalah guru. Bahkan dari seorang yang bisa dikatakan gila atau apa itu bisa diambil pelajaran dari orang tersebut tadi itu belajar. Jadi dari situlah kita yang pertama tidak boleh menyombongkan diri. Ya, benar sekali. Siapa ya? Itu karakter yang pertama, belajar. Nah, melalui apa? Melalui Ibnu PPNU kan itu ada kegiatan, entah itu di ranting, di anak cabang atau di cabang. Itu jangan sampai menghilangkan yang namanya belajar atau ngaji. Dalam bahasa kita kan ngaji. Itu harus tetap ada ngaji. Terutama ilmu agama itu sendiri ya. Oke. Tapi tanpa menghilangkan ilmu umum yang lain, pengetahuan umum yang lain, itu harus seimbang. Karena di logo Ibnu sendiri itu rekan-rekan kita itu logo Ibnu di PPNU itu ada bulu angsa yang saling bersilangan, dan bulu angsa itu menggambarkan sintesa antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama, dan bulu itu enggak gede satu, artinya seimbang. Gimana dulu itu Kiai Haji Tholha Mansur pendiri Ibnu itu ya memperjuangkan Ibnu itu untuk bisa menjadi santri yang berilmu pengetahuan agama yang cukup dan umum juga yang cukup. Jadi sama-sama seimbang itulah. Bahasa itu saya mengartikannya. Seperti lah intinya. Ini seimbang dua-duanya itu. Gitu. Lanjut Mas Ivan. Ya, jadi itu ya. Jadi kader Ibnu PPNU ini karakternya adalah tadi belajar dimanapun tempatnya. Juga yang namanya belajar, kita ini kan belajar juga harus mempunyai adab-adab. Ini yang paling penting sekarang. Paling penting ya. Makanya pangkah rekonstruksi ya. Mungkin itu tema yang apa ataupun slogan bahasa ya. Maksudnya moto ke depan lah, tema ke depan ataupun ide kami ke depan bagaimana membangun karakter pelajar. Ini tadi sebagai kita seorang pelajar ya, khususnya kewajiban kita adalah menjaga adab. Yang paling penting kadang dilupakan. Pengalaman pribadi sendiri di sekolah-sekolah kadang kan ya. Jadi zaman sekarang ini beda dengan zaman dulu. Atau waktu saya kecil aja wis nggak usah jauh-jauh. Iya benar. Itu dulu ketika saya masih sekolah tingkat dasar MB ya, ataupun SD, itu ketika bertemu dengan guru pun itu segan. Artinya takut. Lebih ke menghormati. Maksudnya bukan karena takut karena akan dihukum atau apa ya, tapi karena memang hormat, bahkan untuk ngobrol pun kadang sambil nunduk itulah. Tapi dilihat sekarang itu beda. Jadi antara pelajar itu ataupun murid ya kalau di sekolah sama guru beda dengan waktu saya dulu waktu sekolahnya. Itu mungkin yang menjadi PR bagi pengurus ataupun kader Ibnu PPNU, bagaimana caranya kita mencontohkan sikap-sikap adab ataupun tata krama, attitude ya, karena percuma ya. Ilmunya tinggi tapi attitude-nya nol, attitude-nya nggak punya. Karakter dari belajar itu tadi belajar. Yang pertama belajar karakternya. Kemudian yang kedua kan di slogan Ibnu berjuang ya. Berjuang yang namanya hidup itu adalah perjuangan. Perjuangan untuk mendapatkan dirinya. Dirinya juga perlu perjuangan. Apapun ketika kita mempunyai keinginan itu pasti harus kita perjuangkan. Berjuang itu pengorbanan teman-teman. Jadi perjuangan butuh pengorbanan. Nggak ada yang enak banget. Ada perjuangan yang enak santai-santai itu nggak ada. Itu namanya bukan perjuangan tapi pembohongan. Iya kan? Bahkan pengalaman di organisasi sendiri ya, khususnya di Ibnu PPNU ini, baik pengalaman saya dulu di ranting ataupun di anak cabang, itu tidak luput dari yang namanya perjuangan. Kadang
ketika capek, sakit, nah, itu harus dilawan. Kalau Semoga lelahmu menjadi lillah. amin. Iya. Alhamdulillah. Iya. Itu Oke, oke. berjuang. Terakhir. Cuma kan sekarang mungkin kalau ada pengurus ya, baik itu ranting, anak cabang ataupun cabang ya. Cabang sekalipun. Kadang saya lihat di cabang sendiri pun banyak yang tidak aktif ya. Iya. Apalagi di tingkat rantingnya. Beberapa Semuanya. Nah, setiap ketinggalan itu pasti ada Pasti ada. pengurusannya tidak aktif atau apa itu. Iya. Seperti itu siklusnya. Nah, itu kan mesti, apalagi sebagai ketua kan akhirnya yang aslinya tugasnya dia, tanggung jawabnya dia kan dia tidak mau aktif. Nah, Secara otomatis ketua juga harus berjuang lebih ekstra lagi Nah, untuk menghandle tugasnya yang Hmm. dia tidak kerjakan itu. ya betul sekali. Misalkan sekretaris, nah, ini misalkan Iya benar. sekretaris ternyata ada rutinan atau pertemuan, Aha. dia sibuk, dia tidak mau menggarap atau membuat surat dan misalkan. Kan secara otomatis ketua pasti, Ya. aduh ini sekretaris gimana ini, Waduh, sekretaris. tugasnya misal ini ya, bukan Jadi dipertanyakan ya. Ya. ada kan mau tidak mau ketua harus menghandle Backup. daripada tidak sama sekali kan. Iya. Walaupun saya ketua itu berjuang lebih ekstra lagi, termasuk tadi ya dalam kehidupan pun Seperti itu. seperti itu, berjuang lah intinya. Siap, bertakwa. Terakhir dulu Bertakwa nih. ini. Belajar berjuang Setelah kita bertakwa. belajar ya, belajar ilmunya, mengetahui, kemudian kita perjuangkan, yang terakhir bertakwa. Nah, Kita takwa itu apa Mas Bagus ini? Anu, Pesan Bagus. pesantren ini. Gua. Insyaallah. Kalau orang kan Hamid dia Pak, saya sini nggak Iya, tahu iya, lebih. Iya. senior. Kita sharing-sharing aja. Lebih gampangnya Di takwa, sini, iya. lebih Iya. gampangnya takwa menjalani apa yang diperintahkan Diperintahkan. oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang simpelnya kayak Agak gitu. simpel. Simpel. Kalau diluaskan, Wah, sampai banyak. besok nih. Sampai besok kita Sampai masuk besok. bulan. Ya. Iya kan? Simpelnya aja, yang simpel-simpel aja. Jadi tadi ya kembali lagi ke karakter kita sebagai pelajar, terakhir takwa. Takwa, wujud ketakwaan kita kepada Tuhan apa dengan tadi menjalankan Apa yang diperintahkan? kayak perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ini juga pesan ya, bukan saya menggurui atau apa ya. Siap, Mas Iman. Kita sharing aja sini. Ya sama-sama belajar ya. Ah. Kita tetap ya sebagai kader Ibnu PPNU harus selalu melaksanakan perintahnya. Sponsor ini. Kadang yang menjadi apa ya, menjadi penyesalan apa bahasanya ya. Iya. Ada pertemuan rutin misalnya melewati waktu sholat, nah itu kan Iya itu. Tuh, benar sekali. waktunya misalkan pagi sampai siang, sehingga lu kadang tidak sholat zuhur berarti siang. Itu yang mungkin menjadi koreksi bagi kita, khususnya sangat disayangkan ya. aktivis organisasi. Bagus ya menghidupkan organisasi Bagus hadir, kegiatan bagus. ya. Bagus hadir. Kegiatan banyak, tapi jangan lupakan hubungan kita dengan Tuhan itu, Tuhan. takwa. Spiritualisme juga harus dijaga. Nah, apalagi kita kan amaliyah di NU sendiri banyak sekali itu ya. Benar. Banyak Betul, sekali. Ada manaqib, ada namanya Tahlil, salawatan tahlil. sebagainya. Juga ini jangan lupa kalau di kegiatan manapun harus ada, jangan cuma tadi ya, harus ada spiritual kita dengan Tuhan. Kuat secara Jadi kita kuat secara pemikiran ataupun intelektual ya. intelektual. Kuat secara intelektual. Intelektual kuat. Kuat secara spiritual. Kuat. Kuat secara karakter ya. Karakter tadi udah. Karakter Itu kan tadi, bisa ya. dikarakterkan ya. Karakter Semua. Ibnu ada belajar, berjuang dan Berjuang. bertakwa. Kalau belajar kan yang, berarti yang terakhir ini yang paling penting, Iya. kuat secara mentalitas. Wah, kita udah punya intelektual nih, spiritualnya udah hebat nih, terus karakternya udah mumpuni. Kalau nggak ada mental ya mental kan gitu ya. kuat ya. Ya. Gitu teman-teman. Jadi Pacet Pangkah artinya jam ini mengangkat tema rekonstruksi karakter pelajar, mengembalikan karakter pelajar yang seharusnya sebagaimana kutipan ini santri seorang santri, adabnya itu seperti apa, tata caranya seperti apa, itu sedang kita perjuangkan. Karena di
era sekarang tuh banyak banget nih milenial yang kurang menghormati, kurang menghargai, bahkan sama orang tua pun kurang menghargai dan sebagainya. Bahkan sebagai notis kita ya, bukan sama teman-teman tapi kita juga koreksi kita semua ini karena kita adalah merpau ya. Ada tadi berbicara tentang santri nih. Iya. Ada sedikit keterangan tentang santri. Nah. Santri itu kan ada singkatannya nih. Iya. Jelaskan Kan Mas Agus. Sin, kalau bahasa Arab nih ya. Iya. Sin, Ya. nun, ta, ro, iya. Nah, Yang pertama ini cocokologi ya ini ya. Cocok logi. Sin ya. Sin itu singkatan salikun ilal akhir. Orang yang berjalan ke akhirat. Berarti hubungannya hablum minallah. Berarti seorang santri ya, kalau kita ngaku santri ya. Iya. Itu selalu muka-muka dianggap jadi santrinya harus. Seorang santri itu harus selalu memperbaiki hubungannya dengan Allah. Apapun itu. Yang kedua nun. Nun itu singkatannya naibun anil masaih. Penggantinya daripada guru. Nah, dari antaranya adalah yang tadi dikatakan kuat secara intelektual. Seorang-orang ini bahasa campuran ya, setidaknya ilmu kita mendekati ya, walaupun nggak bisa pas, nggak bisa ngimbangin, mendekati tingkat keilmuan daripada guru kita. Guru kita itu apa? Siapa? Yang para ulama, ya para sholihin lah, ya. Guru terbesar kita kalau di Nahdlatul Ulama yang kita anggap guru dan semoga kita jadikan santri, diakui santrinya, yaitu adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya setidaknya mengimbangi lah, bukan mengimbangi sih, lebih ke mendekati walaupun tidak bisa pas dan memper ya. Terus apa ya tadi? Sin nun ta ya. Taibun anidunub, orang yang selalu bertaubat ketika melakukan maksiat. Wah, ini berat. Berat ini. Terkadang kita melakukan kemaksiatan tapi kita tidak sadar itu maksiat. Itu. Sadar melakukan maksiat, sadar bahwa itu salah tapi masih menggampangkan. Ya, Mas, itu sifat manusia. Makanya harus bertaubat nih. Berarti setiap kita kan diberi kesempatan untuk taubat. Setelah sholat lah kita bisa bertobat. Setelah sholat kita bisa beristighfar ya, meminta ampunan kepada Allah Ta'ala ya. Jadi ketika kita melakukan maksiat ini, kalau kita mengaku santri, kita harus bertaubat. Walaupun kita nggak bisa berjalan lurus gitu, mulus melakukan amal ibadah nggak bisa. Terus apa ya? Sin, ta, ro ya. Rohibun anil khair. Jadi seorang yang cinta, suka ini, rohibun ya, cinta dengan kebaikan. Iya. Jadi ketika orang melakukan kebaikan kita harus menyukainya. Tidak boleh ada dengki di antara kita. Iya kayak gitu lah istilah enaknya ya. Ya itu yang kihu arba'atu. Tadi enggak. Menikahi 4 orang wanita enggak itu bukan. Pas itu. Bukan. Ya jadi salama fid dini wa dunya wal akhir. Orang yang mengharapkan keselamatan di dalam dunia, akhirat dan agama. Ini nih ya jadi salama. Ini jadi seorang santri harus selalu mengharapkan ya keselamatan. Ya, keselamatan di dunia, akhirat dan agamanya. Dengan cara apa? Itu yang terakhir, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu adalah orang yang mengharapkan keselamatan. Jadi sinnya santri saliku inal akhirah, orang yang berjalan menuju akhirat. Hablum minallah ada itu. Yang kedua naibun anil masyayikh, penggantinya daripada guru, berarti secara intelektualnya. Terus sinun taibun anid dunub, orang yang bertobat ketika melakukan kemaksiatan. Setiap hari kita pasti maksiat. Bahkan di dalam sholat kita itu maksiat ya. Mengingat dunia pun maksiat. Iya. Terus sinun ta ro ya, rohibun anil khair,
seorang yang suka Menyukai. di dalam kebagusan. Kita cinta dalam melakukan kebagusan ini juga bisa Bukan bagus sampean ya mas. Cintai bagus ya, bukan cintai bagus. mencintai saya juga bagus sih. Iya kan, mencintai saya juga nggak apa-apa ya. Gak dong. Iya kan. Yang terakhir Rohibun al-Zuhair ya jadi salama fitini wa dunya wal akhirah. Yang plusnya itu mencintai 4 ya. Yang gitu. Menikahi bukan mencintai dong, Menikahi. Iya. Kan katanya zaman akhir kan perempuan sama laki-lakinya lebih banyak perempuannya. Kasihanlah perempuan, maka nikahilah. Tapi tidak perlu diapakan ya. Jika apa? Jika mampu. Kalau nggak mampu, satu aja susah ya. Susah. Satu aja belum. Satu aja susah dan belum. Ini ya. untuk Iya. para cewek ya. Ini notis aja. Ya. Tapi kalau boleh juga nggak apa-apa. Nah, iya. Tapi kalau nggak mampu ya satu aja nyanyinya susah bro. Apalagi 4 ya. Allah Karim. Oke, tadi sudah bicara terkait organisasi bahwasanya kita itu punya trilogi. Oke. Itu belajar berjuang bertakwa yang tadi dijelaskan sama rekan Ivan dan juga dilengkapi sama Mas Bagus tadi terkait arti santri itu seperti apa. Ya, lengkap sudah tadi. Terus juga tadi saya menyinggung sedikit nih tentang rasa. Kata Mas Ivan itu sesuatu Mas Bagus tadi bilang kita harus menjalani organisasi dengan rasa. Artinya kalau kita sudah pakai rasa, kemanapun kita akan ikut gak sih? Kita akan lakukan itu, sejauh apapun itu. Contoh kalau kita mencintai seseorang nih, seseorang kata ini bercandaannya dulu ya. Nah, Jika cinta sudah melekat, ya, tai kucing terasa coklat. wah, Iya kan? Di kuburan terasa di taman, hati pun berangan-angan kayak gitu lah. Kata-kata puitisnya ya. Ya kan kalau kita cinta mau kita diperlakukan dia kan Mas Iya, Hamid benar. ya. Ya kalau kita benar. bucinnya ya. Iya. Apapun kita lakukan, contohnya Mas Hamid ya. Orangnya di sini dia di sana. Iya. Waduh. Jemput kalau nggak Jauh jemput. pun ya. Wah, Direlakan jauh ya. pun ya. Enggak, Demi cinta. Cinta. Jauh pun aku pun lakukan ya. Iya, laksanakan. artinya konsep ini bisa digunakan juga di organisasi. Bisa banget. Apapun itu. Artinya semua ini hidup kita itu harus didasari dengan rasa. Cinta. Kalau kita nggak pakai rasa, ya kita akan kita nggak akan mau melakukan gitu. Akan merasa beban ya, menjadi Beban banget. Zok ya, zok bahasa Arabnya zok ya. Iya. Perasa. Iya. Kalau di Pangkal sendiri itu kan secara geografis juga ada yang di pegunungan, hampir pegunungan, ada yang di ujung-ujung. Ya Mas Ivan muter-muter. Kalau Mas Ivan nggak pakai rasa, itu nggak bakalan sampai sana. Wah. Nggak mungkin dadanya satu ranting-ranting itu nggak mungkin Bisa. melakukan itu. Tapi karena kita bisa dengan rasa dan mengharap barokahnya dari Nahdlatul Ulama, maka kita akan lakukan apapun itu. Seperti itu. Iya. Gimana rasa ini? Bucin ya. Bucin. Tahu bucin gak sih? Bucin itu budak cinta atau budak cinta itu? Budak Budak cinta. cinta, Iya. budak cinta. Menurut penting gak sih bucin sih? Bucin penting nggak Mas? Bucin pada siapa dulu ya? Wah, Oh, berarti- apapun itu. Objeknya kita dua-duanya. objeknya kan organisasi. Nah, organisasi. Penting gak sih? Ya, ada pentingnya juga penting. Penting kan? Penting. Katanya Tergantung apa objeknya ya? Apa ya? mungkin. Man ahabba syai'a fahuwa abdu. Abdu ya. Ya. Man ahabba syai'a, barang siapa yang Menyukai menyukai sesuatu, sesuatu, maka maka dirinya akan menjadi budak Budak. budak sesuatu tersebut. Nah, Jadi kalau budak, apa sih budak sih? Pasrah kan? budak Kedudukan kita terhadap Allah Ta'ala yang paling tinggi adalah budak. Hamba ya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW ya, Allahumma sholli alaihi. dijuluki salah satunya adalah Abdullah, budak itu sudah Allah. budak. Tapi seringkali kita menempatkan sesuatu tidak pada Tempatnya. ya, terkadang kita budaknya sama siapa, sama ya Cewek. sama cewek ya kan kita kan harus tergantung objeknya berarti. ya iyalah Objeknya siapa? objek kan. Kalau kita di hadapan orang kan ada kalau istilah Arabnya ya, Nah. ada hablum minallah, hablum minanas, Nas. sama hablum minal alam ya kan. Ya, kalau hablum minallah, penempatannya kita itu apa? Seperti apa? Seperti apa? Hmm. Yang paling pas dan paling tinggi adalah budak. Kalau sama manusia kita menjadi inspirator. Orang yang menginspirasi banyak manusia.
Iya. Inspirasi dalam hal apa? Hal kebagusan. Berarti ketika kita mau menasehati orang itu berbuat bagus, ya lihat kelakuan kita dulu lah. Iya, Iya kan? sekali. Kalau kita mau menasehati, bro, kamu nggak aktif organisasi nih, iya. ya kita harus mengajak. Oh iya, kita harus jadi orang yang paling aktif, paling optimal dan maksimal ya. Optimal sama maksimal beda sih. Iya. Paling maksimal di dalam organisasi. Cara ibarat ngomong kayak cintanya full ya. Oh, iya. Full ya, jangan setengah-setengah ataupun seperempat ya. Terus yang terakhir apa ya? Hablum minal alam. Kedudukan yang paling tinggi adalah pemelihara. Oke. Kita harus cintai alam. Ya, dengan contoh yang gampang lah. Kalau gampangnya kita jangan buang sampah yang sembarangan. Nah, sebagainya itulah. Merawat. Merawat bumi ya. Iya. Jadi kita jadi kader yang membumi. Bukan hanya terkenal. Tadi kan Mas Hamid berbicara tentang terkenal ya. Pertama penting kan. Bukan hanya terkenal di dunia saja. Iya, tapi benar. kita harus menjadi terkenal di akhirat juga. Nah, benar. Biar kita terkenal di akhirat yang melakukan kebaikan, Kebaikan. yang bernilai ibadah. Itu Benar sekali. Betul. Jadi kita terkenalnya bukan tenar di dalam dunianya. Kayak siapa ya? Bahasanya campurannya Mas. Ya, nggak apa-apa. Mas Ivan, iya di dunia ini wah masya Allah di sana sudah terkenal nih jadi artis akhirat. Kan keren ya. Bukan hanya artis duniawi saja. Iya. Ya mohon maaf tadi terjadi sebentar karena kameranya mau habis baterainya. Kita kok kayak gini ya makanya kuning, Kuning. hijau, abang. Nah, ini lampu merah ya. Yang merah ini. Bukan itu ya. Ini bukan partai ya. Bukan partai. Kita lampu merah aja lah. Lampu merah kita. Hijau, kuning, merah kan pas ya. Pas. Itu. Bukan partai ini. Bukan partai. Kok pas ini? Ini hijau ya. Ini bukan abu-abu ya. Ini hijau bos. Ini hijau ya. Kayak banget ya. NU itu bukan sebuah warna sih. Oh iya siap. Itu kembali lagi sebuah rasa. Iya. Rasa. NU itu bukan sebuah warna tapi sebuah rasa. Benar sekali. Yang dikemas dalam organisasi kan itu. Benar. Ya, oke. Oke, lanjut. Aduh udah bicara tentang rasa nih. Rasa itu luas banget ternyata ya Mas bisa. Luas banget. Wah, rasa. Bahkan kita itu tidak bisa menjabarkan ABCD sampai apapun tentang rasa karena rasa itu ada di dalam hati kita. Itu. Nah, melihat pelajar sekarang nih, milenial sekarang, berapa persen mereka sadar tentang rasa itu sendiri? Rasa ya, rasa itu tidak bisa dipaksa, nggak bisa dipaksa, karena afdhal minallah ya. Kalau menurutku berbicara tentang kesadaran, ini rasa dan kesadaran itu berbeda menurutku. Tentang kesadaran di dalam organisasi, kader pangkat, kader IPNU, IPPNU pangkat baru 50%. 50%. Belum bisa 100%. Kan gini loh Mas Hamid, cinta itu butuh bukti nggak sih? Ya, Jelas betul itu. Cinta itu nggak butuh bukti bro. Cinta itu nggak butuh bukti. Lalu apa gimana Mas? Cinta itu fadl minallah, fadl yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya langsung. Tapi yang butuh bukti kesungguhan di dalam mencintai. Iya kan gitu artinya ya. perjuangan ya. Iya kan. Perjuangan Cinta itu. itu nggak butuh bukti, tapi apa? Kesungguhan dalam mencintainya yang butuh bukti. Kita bisa lisan kita gitu, aku cinta padamu, cinta padamu. Cinta, oke, kamu cinta sama aku, ya kan? Apa perjuangan dulu? Tapi apa? Tapi pembuktian kamu benar-benar cinta itu bagaimana? Kan ini gitu, cinta itu nggak butuh bukti, ya kan? Benar. Kamu bisa, Wujud dari cinta iya, itu apa? kamu bisa mencintai ya, mencintai dengan seorang yang tidak diduga-duga. Iya, iya kan? cewek cantik misalnya. Misal ya, iya kan? Cinta ini cinta saya. Oke nih, gitu kan ya. Itu kan bisa. Cinta itu datangnya tiba-tiba. Apa ya? Arabnya min haitsu la yahtasib. Tidak dari jalan apapun itu. Wah, kita bisa wow. Pertama kata-kata yang sering kita dengar ya, cinta itu dari mata turun ke hati. Ya kan? Walaupun banyak orang yang mengartikan cinta itu pertama visualnya.
Iya, ya kan? banyak banget sih yang sekarang itu ya cinta mandang lah, bahasanya memandang. Mandang fisik, materi, apapun itu. Sebenarnya kita itu nggak seperti itu kali. Menurut saya itu nggak seperti itu. Jadi cinta itu yo bukan karena kelebihannya, bahkan bukan karena kekurangannya. Tapi cinta itu tumbuh dengan sendirinya. Gitu. Kalau katanya Mbak Suci ketika kan kalau kamu mencintai masih ada karena itu bukan mencintai tapi kalkulasi. Gitu. Itu Tapi bukan cinta. itu bukan itu kalkulasi. Saya sepakat sih. Kalau kita mencintai dia karena cantik tadi ya, kalau cantiknya udah hilang, udah ada. Cintanya hilang. Cinta juga hilang balik tuh. Tapi Karena kita tuh mencintai dia karena cantik. Cintai tanpa alasan. Mencintai tanpa alasan. Dan ketika kita udah cinta nih, wah mau membuktikan cinta, nanti kita akan aktif nih. Tapi 50% ini bukan semuanya cinta sih. Ada kalanya paksaan, ada kalanya tuntutan nih. Aku jadi itu nih, jadi pengurus. Berarti guru paling artis. Ada yang gitu. Tapi dengan cinta kamu mau ditempatkan apapun itu, kamu mau jadi ketua, kamu jadi wakil, kamu jadi sekretaris, kamu jadi bendahara, jadi Bahkan departemen bahkan anggota pun nggak masuk departemen itu akan berangkat dengan sendirinya karena cinta. Karena cinta. Ya kan Oke. gitu. Oh, matiin aja masih matanya. Oh ya, ini ada gangguan teknis. Ada suara-suara ya, Suara-suara bisikan-bisikan yang berbahaya. Suara kerinduan, suara hati. Suara rindu itu kata Roman Micisan. Rindu itu sunyi, tak perlu ada tak perlu ada bunyi. Kalau rindu ya terkadang kita mengaplikasikan rindu dengan kita diam, dengan kita merenung. Iya. Itu aku rindu ternyata sama kamu ya. Itu baru biasanya orang merasakan rindu ketika dia itu sendirinya. Ya kan? Ya kan? Bener. Rindu itu apa ya? Wah, salah satu deritanya cinta nih. Iya. Adalah merindu. Benar sekali sih. Rindu itu kabar. Iya kan? Kabar kesunyian itu rindu. Rindu. Perasaan rindu itu sangat menyiksa sih. Menyiksa. Kita mau ketemu sama orang. Kalau organisasi, aku selalu menantikan kita bertemu di dalam organisasi. Kalau cintanya ke organisasi, Iya. selalu rutinannya kapan? Ya? Nah, rutinannya kapan? Aku pengen perlu banget ditanamkan ditanamkan dengan cinta. Apa ya, kita bergerak dengan sendirinya. Karena gitu, gak usah dikoprak-koprak, gak usah diberi undangan bahkan pun ya, gak usah kita woro-woro. Wah, pasti jadwalnya pasti akan menanyakan kapan nih PAC Ibnu ngadain rutinan. Tapi yang kita temukan gak seperti itu. Terkadang kasih undangan, udah kita woro-woro dari dulu. Ya itulah. Ya, plus minusnya pasti ada dalam sebuah organisasi. Makanya kita sebagai cinta tanamkan rasa yang dalam organisasi supaya kita melakukan itu lebih nggak terpaksa. Oke lah kalau kita itu terpaksa ya Mas Iwan ya. Terpaksa lama-lama ya disiksa menjadi siksa. Terpaksa lama-lama menjadi siksa. Bukan kayak gitu sih. Tapi dipaksa ini juga perlu karena memaksakan diri kita untuk berbuat melakukan kebaikan itu harus dipaksa. Karena kadang hati kita itu iya tapi raga kita menolak ataupun sebaliknya seperti itu. Kadang hati ini iya, otak kita enggak. Itu berat. Jadi yuk bareng-bareng kita tanamkan rasa cinta kita untuk ini cinta di mana sih? Hati di mana sih? Cinta itu enggak berbentuk. Hati di mana sih teman? Hati kalau orang itu di sini nih tengah. Hati itu fungsinya apa hati? Apa sih? Aku nggak tahu loh. Oke, tadi udah bicara masalah hati, rasa dan sebagainya. Tadi juga udah bicara tentang pelajaran sebagainya. Banyak yang kita petik pada malam hari ini dari mulai santri, pelajar dan tentunya rasa. Jadi kesimpulannya gimana nih terkait bincang kita pada malam hari ini, Mas Bagus dulu nih. Terkait bincang malam hari ini, cinta di dalam organisasi itu penting. Cinta di dalam organisasi itu penting. Iya. Apa? Ya mungkin ya di sini saya mungkin ingin menyampaikan pesan ya. Oh ya pesan.
yang namanya organisasi kan itu diikuti ataupun diisi oleh banyak orang. Ya, betul sekali. Mungkin tadi mengulang kembali prinsip, ada sebuah prinsip yang tadi saya sampaikan dari guru saya, Ya. bahwasanya setiap orang yang kita temui, orang yang kita jumpai itu pasti punya kelebihan. Ya, kelebihan. Kelebihan Ah. yang kita ambil kelebihannya saja. Oh iya, oke, Jangan oke, kita oke. bahas ya. Jadi kita bisa belajar, bahkan kita bisa berguru dengan orang lain, orang tersebut ya. Jadi di sini kita sebagai pelajar karakter tadi ya, kita harus menanamkan sikap tawadu, karena tadi orang lain pasti punya kelebihan atas apa yang kita tidak miliki. Jadi intinya itu tadi ya, kita bisa berguru dengan siapapun, dengan orang lain. Oke, siap. Sudah tambah. Closing statement. Oke, siap. Closing statement dari Mas Ivan dulu. Iya, Mas sudah Ivan. cukup ya, langsung aja wis. Oh, closing statement tadi. Baik. Closing statement dari saya. Jika kau putus cinta dengan seorang wanita, ataupun kalau wanita putus cinta dengan seorang laki-laki, gunung akan tetap tinggi, menjulang tinggi, langit akan tetap biru, lautan akan tetap bergelombang dan berbuih. Ya, Iya. tapi kalau kamu putus cinta dengan rahmatnya Allah Ta'ala, semuanya akan gelap gulita. Walaupun 99 cahaya datang untuk menolong. Wih, Ya itu sih. Mantap. Jadi mantap. cintailah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Ya, itu ya. Allah. Oke, itu adalah closing statement dari dua orang ini ya, rekan Bantu dan rekan Ivan. Tadi Mas Ivan mengatakan bahwasanya siapapun bisa menjadi guru kita, bahkan sampai orang bodoh pun atau orang gila pun itu bisa menjadi guru kita, karena pengalaman adalah guru terbesar Ya, guru kita, terbaik. guru terbaik bagi kita. Maka sering-seringlah banyak pengalaman, seringlah untuk aktivitas organisasi. Tidak ada alasan untuk mencari pengalaman, tidak ada alasan untuk melakukan sesuatu dan berjuang. Dan tadi dari kata Mas Bagus, walaupun gunung tinggi menjulang, Jika kamu putus cinta Putus dengan cinta. seorang wanita atau laki-laki, gunung akan tetap menjulang tinggi, tetap. langit akan tetap biru, Tetap. lautan akan tetap bergelombang dan berbuih. Iya, Terus Tapi kami kalau tidak terhadap kamu apa ya? Iya. dari kamu putus dengan Dengan rahmatnya Allah. Allah Ta'ala, semuanya akan gelap Alhamdulillah. gulita. artinya Walaupun 99 datang untuk menolong, tetap gelap. artinya jika kamu putus sama seseorang, Biasa saja, nggak usah terlalu. tidak Dipikirkan sakit lah. sih ya. tidak akan merubah gunung. Iya. Gunung itu nggak Tetap bakalan saja. Apapun ya. Itu pun tetap. kecil seperti itu saja. Tapi kalau kamu putus sama rahmatnya Ya Allah, Allah. Semuanya kan gelap gulita. semuanya gelap gulita. Yang Gitu. harus kita pikirin. Jadi cintailah karena Allah. Cintailah karena Allah. Iya. Oke, gitu saja teman-teman. Jadi bincang malam hari ini kita cukupkan. Kalau ada kata-kata yang kurang tertata ataupun salah diksi ataupun salah arti, mohon dimaafkan. Satu lagi yang kita Oh, iya. ciri khas kita ya. Ana urid wa anta turid wa wallahu Wallahu yaf'alu ma yurid. Saya Hmm. berkehendak, kamu berkehendak, tetapi Allah. Allah yang memutuskan kehendak itu terjadi. Iya. Pasrah ya. Pasrah. Pasrah semuanya kepada Allah. Jikalau Yang penting usaha tetap. Iya. Setinggi apapun cita-citamu dan harapanmu, tidak akan bisa menembus batas takdirmu. Iya, gitu. Saya nggak jadi closing statement. Oh iya. Kalau ini Kata-katanya mau keluar sampai subuh ini. Oke, gitu saja teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf atas segala sikap dan apapun yang kita lakukan ini terlihat kurang baik. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kita pamit undur diri. Saya Hamid Karan Fatrahman dan Saya Muhammad Tukur Sasadi. Ahmad Ivan Syabani. salam pelajar hijau. Belajar, berjuang, bertakwa. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.